Bang, aplikasi Wilkerstat. Tutorialnya dong, Bang. Bang, aplikasi Wilkerstat gimana nih? Oke. Karena sudah mulai banyak yang nanyain tutorial aplikasi Wilkerstat, mari kita buat. Tapi sebelum itu, intro. Kita mulai dari masalah yang pertama. Bagaimana kalau di suatu rumah ada 3 keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda? Misalkan, satu keluarga tidak miskin, satu keluarga miskin, satu keluarga sangat miskin. Jadi ada 3 keluarga tuh di rumah tersebut. Nah, itu bagaimana tuh taggingnya? Saat pelatihan kan kita cuma dikasih tahu keluarga dengan tingkat kesejahteraan miskin dan sangat miskin dipoto dan di tagging. Sedangkan keluarga dengan tingkat kesejahteraan tidak miskin atau dalam artian kaya cuman di tagging doang karena rumahnya juga bagus kan, gak usah dipoto. Beres dong sampai di sana. Karena kita berpikirnya, oh iya, ID Wilkerstatnya mungkin satu keluarga satu gitu kan. Masalahnya satu rumah itu cuman bisa satu kali tagging. Dan yang kita pahami saat pelatihan itu, setiap keluarga memiliki ID Wilkerstatnya masing-masing untuk disalin di dokumen K. Ternyata nggak gitu. Saat pelatihan mungkin indahnya atau instruktur daerahnya kelupaan. Ya wajar aja sih. Soalnya kan teori sebanyak itu dipadatin dalam waktu 2 hari, ya wajar kalau misalkan ada yang lupa. Oke, kembali ke pokok pembahasan. Tadi kan ada 3 keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Yang pertama keluarga Bapak Rian dan Ibu Ani. Ini berarti status kesejahteraannya tidak miskin. Keluarga Bapak Doni dan Ibu Nopi. Ini status kesejahteraannya miskin. Dan ada keluarga Bapak Budi sama Ibu Susi, ini tingkat kesejahteraannya sangat miskin. Nah, itu gimana tuh berarti taggingnya? Jika menemui kasus seperti ini, kita ambil yang tingkat kesejahteraannya paling kecil. Ini nih tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan itu kan 1 sangat miskin, 2 miskin, 3 tidak miskin. Nah, jadi kita ambil nih yang nomor 1, yang paling miskin di keluarga tersebut siapa? Dia yang masuk dalam aplikasi Wilkerstat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke tutorial. Oke, kita mulai masuk ke aplikasi Wilkerstat. Di sini ada menu project, kita pilih project. Nah, dan ada tanda plus merah di bawah. Kita klik untuk membuat project, kategorinya Regsosek, kode wilayahnya. Nah, ini kode wilayah ini udah otomatis terisi kalau misalkan kalian memasukkan kode token yang diberikan oleh Koseka. Jadi biasanya otomatis terisi dari kecamatan sampai ke provinsi. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lemasugi. Ini karena saya memasukkan kode token Lemasugi. Misalkan saya pilih desanya itu Cigale. Oke. Kita pilih. Nah, untuk nama projectnya kita ambil di dokumen PK1 untuk rincian nomor 6 kode SLS atau non SLS. Di sana ada 4 digit kan, dan 2 digit kode sub SLS. Jadi kita isikan 6 digit, 4 digit dari kode SLS dan 2 digit dari kode sub SLS. Misalkan 0001 untuk kode SLS dan sub SLS-nya 00. Nah, untuk deskripsinya ini bisa diambil dari rincian nomor 7, nama satuan lingkungan setempat atau non SLS, atau bisa juga diambil dari nama SLS di lapangan di rincian nomor 10. Misalkan RT 001 RW 001 Dusun Sukamukti. Sukamukti head. Oke. Nah, project berhasil dibuat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menghidupkan GPS. GPS-nya harus hidup. GPS-nya udah hidup. Oke. Kita klik yang di tengah ini. Nah, ini posisi saya. Ini posisi saya. Ada kamera dan ada titik GPS. Nah, kamera ini untuk 2 keluarga yang kategori miskin dan sangat miskin. Kalau misalkan yang merah ini untuk yang hanya tagging saja. Nah, kita masuk ke contoh yang tadi. Misalkan di sini kan ada Bapak Rian dan Ani dengan kategori tidak miskin.
Doni, keluarga yang kedua Doni dan Nopi dengan kategori miskin, dan keluarga yang ketiga Budi, Bapak Budi dan Ibu Susi dengan kategori sangat miskin. Bagaimana kalau misalkan tiga keluarga dengan status kesejahteraan yang berbeda-beda ini? Nah, kita ambil status kesejahteraannya yang paling kecil, yaitu Bapak Budi. Status kesejahteraannya sangat miskin. Oke. Kita pilih ikon kamera yang di sini untuk mengambil gambar. Pilih kamera. Nah, kita ambil fotonya. Tanda checklist, next. Kita lihat akurasinya jangan lebih dari 20. Oke, ini ya akurasi yang ini ya. Next. Bangunan nomor 1. Nama kepala keluarganya juga sama, berarti Budi. Jumlah keluarga dalam bangunan 3. Bangunan tempat tinggal, landmark kategorinya, tipe landmarknya keluarga sangat miskin, dan save. Masih, nah ini. Nah, kita dapat berarti satu bangunan. Ini kalau misalkan akurasinya kurang, nih bisa digeser sebenarnya bangunannya nih. Tadi kan, nah di sini misalkan. Oke. Nah, dan kita perhatikan, kita melanjut ke bangunan nomor 2. Kita akan menuju ke rumah Bapak Firman. Nah, lihat GPS-nya jalan kan. Nah, setelah kita beres wawancara, kita klik ikon merah yang ini. Next, bangunan nomor 2. Nama kepala keluarga misalkan Firman. Jumlah keluarganya 1. Landmarknya bangunan tempat tinggal. Karena ini kita hanya tagging, otomatis di tipe landmarknya juga cuman ada satu pilihannya, keluarga tidak miskin. Save. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bangunan nomor 3. Jalan. Pilih icon foto. Nah, ini misalkan rumah Ibu Ratih. Akurasinya iya kurang dari 20. Bangunan nomor 3. Nama kepala keluarganya Ratih. Jumlahnya 1. Kategorinya bangunan tempat tinggal, keluarga miskin. Oke, save. Sini harusnya. Nah, ini kita udah punya bangunan nomor 3. GPS-nya tidak berjalan sempurna. Nah, misalkan kita sudah tagging nih. Bagaimana cara uploadnya? Klik titik 3 landmark di sini, lihat. Nah, ini hasil kita tagging ya, ada keluarga rumah 1 rumah Bapak Budi, 2 rumah Bapak Firman, 3 rumah Ibu Ratih. Nah, untuk mendapatkan ID Wilkerstad kita harus upload dulu. Bagaimana cara uploadnya? Bisa satu-satu, bisa langsung semua. Kalau misalkan satu-satu kayak gini. Kayak kita klik yang titik 3, upload. Apakah Anda yakin akan mengirim landmark 1 ke server? Ya. Nah, berhasil. Nah, kalau misalkan mau langsung semua ribet satu-satu, langsung aja klik tanda awan yang di atas ini. Klik. Nah, dan semuanya terupload. Nah, kita punya nih ID landmarknya ya kan. Nah, tadi kan di bangunan nomor 1 ada 3 keluarga. Nah, ID landmarknya ini yang 3i52fx ini itu berarti dipakai untuk 3 keluarga.
berarti keluarga Bapak Rian dan Ibu Ani, keluarga Bapak Doni dan Ibu Nopi, keluarga Bapak Budi dan Ibu Susi, ID landmarknya sama berarti. Yang 3I52FX kayak gitu, dipakai untuk 3 keluarga ID landmarknya. Nah, kalau sudah diupload, bentuknya itu kayak gini. Ada tanda awan hijau checklistnya. Kayak gitu ya. Oke, bagi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan perihal tutorial atau video ini, ada permasalahan yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas, mungkin saya nanti akan lebih memperjelasnya lagi di video selanjutnya. Tuliskan saja komen kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dalam menyelesaikan kasus di lapangan untuk kalian para sensus lovers. Cukup sekian, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you next time in the next video.